Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku? Saya Harum Fatayan. Kali ini saya dosen Administrasi dan Supervisi Pendidikan untuk program studi pendidikan sekolah dasar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar administrasi pendidikan. Sebelumnya, semoga mahasiswa semua berkeadaan sehat walafiat. Dengan akhir-akhir ini menjamur yang kita ketahui bersama yaitu virus corona. Semoga semua walaupun kita belajar di rumah masing-masing tapi tetap kondusif dan juga selalu jaga kesehatan, baik jaga pola hidup dan juga pola makan. Oke, langsung saja. Dalam pertemuan sebelumnya kemarin kita telah membahas dasar-dasar AP, baik itu prinsip dasar maupun tujuan serta ruang lingkup, komponen serta mekanisme. Dan juga kita kemarin membahas tentang AP itu satu pengertian dari etimologis maupun pengertian dari tokoh-tokoh yang ada. Selanjutnya, kemarin kita telah bahas AP dan MP atau administrasi pendidikan dengan manajemen pendidikan, apakah sama atau berbeda? Kemarin kita telah sepakati bersama bahwasanya administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan ialah sama, karena antara manajemen dan administrasi hanyalah perbedaan bahasa saja, Inggris dan Prancis. Penggunaan keduanya dapat dipertukarbalikan. Keduanya sama-sama bertujuan untuk efektif dan efisiensi organisasi. Keduanya juga adalah kegiatan dalam praktek organisasi. Kemarin juga kita telah membahas dimensi-dimensi dalam administrasi pendidikan, baik itu dimensi sosial dan budaya, dimensi proses belajar secara efektif, dimensi ekonomi dan pembiayaan, perilaku organisasi dalam dimensi pendidikan, dimensi politik, dimensi hukum dan profesi, dimensi pengembangan sumber daya manusia, serta dimensi informasi teknis. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan tentang objek kajian dari AP itu sendiri. Dalam pengertian di atas sudah disebutkan bahwa AP adalah sebuah ilmu atau suatu ilmu. Lalu apa syarat untuk disebut sebagai ilmu? Lalu apakah AP layak disebut sebagai ilmu? Sesuatu bisa dikatakan ilmu jika memiliki objek material dan objek formal. Objek material atau yang lazim disebut dengan pokok persoalan atau subject matter adalah sasaran material suatu penyelidikan, pemikiran, atau penelitian AP itu sendiri. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang yang digunakan dalam berpikir atau penelitian terhadap objek material, sehingga terbentuk suatu pengetahuan. Objek material AP adalah pendidikan, sedangkan objek formalnya adalah administrasi. Kedua objek tersebut dapat diperluas dan dapat dispesifikkan lagi sesuai dengan fokus dan suatu penelitian maupun pemikiran. Meski sebagai ilmu, AP termasuk dalam kelompok ilmu aplikasi atau ilmu terapan, yaitu tentang pengelolaan lembaga pendidikan, sehingga AP disebut juga dengan administrasi sekolah atau lembaga pendidikan. Saya harap sampai sini teman-teman mahasiswa memahami. Selanjutnya, kita bahas tentang prinsip dasar administrasi itu sendiri. Prinsip dasar administrasi sendiri saya bagi menjadi 5, yaitu efisiensi dan efektif. Mengapa? Karena menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan efisien, baik sumber daya manusia atau SDM, dana, sarana, serta waktu. Kedua, penerapan prinsip manajemen. Melakukan dan mengelola pekerjaan secara sistem manajemen, antara lain merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Yang ketiga ialah fokus. Melaksanakan pekerjaan secara fokus, bukan sampingan. Fokus juga mencakup detail-detail dari masing-masing pekerjaan. Keempat, kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu menggerakkan, memotivasi, mencerdaskan, menyatukan potensi yang ada secara mengorganisir sumber daya yang tersedia dan efektif serta efisien. Kelima, yaitu kerjasama. Bahwa pengelola pendidikan memiliki keterkaitan dengan banyak aspek. Membangun kerjasama adalah prinsip dasar yang harus dibangun dalam pengelolaan pendidikan. Tidak mungkin menjalankan AP terpisah dengan bidang atau sektor yang lain,
kerjasama bidang secara horizon maupun vertikal. Lalu, apa itu tujuan dari administrasi pendidikan? Kita memiliki yang pertama tujuan umum, yaitu efisiensi dan efektivitas. Pelaksanaan administrasi pendidikan bertujuan untuk menghasilkan efisiensi dan efektif. Efisiensi adalah menyangkut penggunaan sumber daya, tenaga, ruang, biaya, sarana, dan hal-hal yang lainnya yang terkait. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan dalam memperoleh hasil yang diharapkan, dikatakan semakin efisien. Sedangkan efektif menyangkut penggunaan waktu bagi tercapainya suatu hasil ataupun tujuan. Sesuatu yang efisien belum tentu efektif. Begitu pula sebaliknya. Tujuan dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin, namun dengan waktu yang melampaui target. Begitu pula suatu tujuan dapat dicapai dengan waktu yang relatif singkat, namun dengan menggunakan sumber daya yang besar. Jika suatu tujuan dapat dicapai dengan sumber daya yang minimal dan dengan waktu yang singkat, maka hal yang disebut efisien dan efektif. Kedua, kemampuan menyesuaikan diri. Dengan menerapkan prinsip dasar AP, seperti dijelaskan di atas, terutama prinsip manajemen dan kerjasama, maka pelaksanaan AP yang baik dan konsisten lebih mudah merespon perkembangan yang terjadi, baik di dunia pendidikan maupun perkembangan sosial kemasyarakatan lebih luas. Dan yang ketiga ialah kepuasan kerja. Penerapan apa yang konsisten dengan menerapkan prinsip dasar di atas juga memberikan kepuasan kerja pada seluruh jajaran yang terkait. Masing-masing memiliki peran yang jelas dan hasil yang diperoleh juga menjadi kinerja kolektif. Nah, untuk tujuan khususnya, yang pertama yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau yang biasa kita singkat PAIKEM. Jadi, dengan terwujudnya apa yang baik, maka inovatif, kreatif, dan seterusnya dapat terjalin dengan baik dan sangat optimal, baik bagi tenaga pendidik maupun siswanya. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kita ketahui bersama bahwasanya kecerdasan anak itu berbeda-beda. Nah, dengan terciptanya peserta didik yang aktif, kita akan dapat mengetahui peserta didik mana yang aktif ataupun kognitif ataupun mungkin psikomotorik. Dan yang ketiga, terwujudnya iklim kerja kolektif yang harmoni dengan tugas dan fungsi yang jelas dan saling menguatkan. Keempat, terwujudnya sistem pengelolaan pendidikan yang sistematis mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Selanjutnya yang kelima, membantu dalam mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk ruang lingkup itu sendiri, nah, Hadari Nawawi menyatakan bahwa secara umum ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi bidang-bidang kegiatan sebagai berikut. Yang pertama tentang manajemen administratif. Bidang kegiatan ini disebut juga manajemen of administrative function, yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok kerjasama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak akan dicapai. Kedua, manajemen operatif. Bidang kegiatan ini juga disebut dengan manajemen of operative function, yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing setiap orang melaksanakan dengan tepat dan benar. Nah, dalam instansi pendidikan berbasis mikro, yaitu sekolah, yang paling dasar dilakukan dalam awal dasar pengembangan administrasi pendidikan yaitu pembuatan visi. Dengan pembuatan visi ini nantinya kepala sekolah akan dapat membuat strategi sekolah 1 tahun hingga 5 tahun ke depan agar lebih efektif. Setelah visi ini terbuat, maka akan melahirkan sebuah misi. Misi itu adalah pencapaian target minimal 5-10 tahun ke depan untuk sekolah ini akan ditargetkan pada titik jenjang seperti apa, pada poin-poin kesuksesan seperti apa. Jadi sekolah ini dapat mengikuti perkembangan yang ada.
baik itu dari segi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta lainnya. Visi misi sudah terbuat, maka yang ketiga ialah tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran ini perlu dibentuk khususnya sebelum KBM itu berjalan. Keempat adalah strategi. Setiap sekolah memiliki dan wajib memiliki strategi yang ada. Dan strategi itu akan dilakukan berupa kebijakan. Setelah kebijakan itu terjalin, maka terbuatlah sebuah program yang pada akhirnya program itu akan berjalan bila mana ada sumber daya yang maksimal, baik itu dari tenaga pendidik maupun staf administrasi sekolah itu sendiri. Dan yang ke-8 adalah prosedur pelaksanaan. Nah, prosedur pelaksanaan ini adalah inti ataupun proses yang sangat tergantung sukses atau tidaknya. Makanya saya tandakan hitam ini, karena pada akhirnya akan kita lakukan pengendalian dan evaluasi, baik itu per semester, per tahun, per 2 tahun, ataupun per 5 tahun sebelum persiapan akreditasi. Nah, bila ini berjalan dengan efektif dan efisien, maka administrasi di sekolah tersebut akan berjalan secara baik dan pastinya akan maksimal. Dan yang terakhir, teman-teman mahasiswa, ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Bayangkan diri kalian adalah seorang konsultan pendidikan. Sekali lagi, bayangkan diri kalian adalah seorang konsultan pendidikan. Dan saat ini ada sebuah sekolah dasar swasta yang sedang krisis administrasi. Dan kalian diberi tugas membuat visi dan misi sekolah tersebut agar sekolah tersebut dapat kembali berkembang dan maju. Dan dalam setiap butir visi misi yang kalian buat, tolong jelaskan maksud dan tujuan dari visi misi tersebut. Saya harap teman-teman mahasiswa semua paham, dan silakan kalian tonton video ini dengan sesama, dan tugas kalian kumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.